Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Ramawati dari kelas DSD 6 dengan NIM 22802000125. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang materi etika terhadap orang tua untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah etika dan profesi keguruan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Dalam kehidupan, tidak ada yang lebih berharga daripada kasih sayang orang tua. Mereka yang merawat, membesarkan, dan berkorban tanpa pamrih. Namun, seiring waktu, seringkali kita lupa bagaimana seharusnya memperlakukan mereka dengan benar. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia. Secara etika, orang tua memiliki peran sentral dalam pembentukan karakter dan moral anak. Mereka adalah teladan utama dan perilaku mereka sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang. Etika terhadap orang tua adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan kewajiban seorang anak terhadap ayah dan ibunya. Etika ini mencerminkan nilai-nilai moral dan ajaran agama, budaya, serta norma sosial dalam memperlakukan orang tua dengan baik dan penuh tanggung jawab. Etika terhadap orang tua yang sering disebut sebagai birrul walidain dalam Islam adalah ajaran untuk berbuat baik, berbakti, dan menghormati orang tua. Hal ini mencangkup perbuatan baik secara fisik, verbal, dan spiritual, serta menjaga perkataan dan perbuatan agar tidak menyakiti hati mereka. Para ahli menekankan pentingnya adab dan sopan santun dalam berinteraksi dengan orang tua, serta menunaikan hak-hak mereka dengan penuh kesadaran. Adapun bentuk etika terhadap orang tua antara lain yang pertama, bersikap hormat dan sopan, tidak membentak atau berkata kasar dan menggunakan bahasa yang halus dan penuh penghargaan. Yang kedua, patuh dan taat pada nasihat mereka, mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara dan melaksanakan perintah mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran atau kebaikan. Yang ketiga, membantu orang tua, membantu pekerjaan rumah atau kebutuhan mereka, dan memberikan perhatian ketika mereka sakit atau sudah lanjut usia. Yang keempat, mendoakan orang tua. Dalam Islam, mendoakan orang tua termasuk amal yang sangat dianjurkan. Dalam surat Al-Isra ayat 23-24, artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dari ucapkanlah kepada mereka yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Telah dijelaskan ayat di atas bahwasannya kita sebagai anak harus berbuat baik kepada orang tua yang telah membesarkan kita, dan apabila di saat orang tua kita sudah lanjut usia, kita harus merawat orang tua kita selayak mereka merawat kita dari kecil hingga dewasa. Dan jangan pernahlah kita sebagai anak melawan orang tua kita. Jangankan melawan, berkata saja tidak boleh, karena itu bisa menyakitkan perasaan orang tua kita. Dan juga dikatakan dalam hadis, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Dan juga dijelaskan dalam hadis di atas bahwasannya ridho Allah adalah ridho orang tua kita,
dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua kita. Dengan begitu, kita sebagai anak, janganlah pernah melawan orang tua kita yang telah membesarkan kita, karena kita bisa sebesar sekarang karena mereka, dan kita bisa seperti ini karena kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak menyakiti hati mereka, tidak melakukan tindakan yang membuat mereka kecewa, sedih, atau marah, dan mengunjungi dan memperhatikan mereka di masa tua walau sudah dewasa dan mandiri. Tetap menjaga silaturahim, mengunjungi dan merawat mereka. Di era modern, hubungan anak dan orang tua seringkali mengalami ketegangan. Banyak anak yang bersikap kurang sopan, jarang berkomunikasi, atau bahkan mengabaikan perasaan orang tua. Padahal dalam agama, budaya, dan normal sosial manapun, menghormati orang tua adalah nilai yang universal. Lalu apa sebenarnya tujuan dari mempelajari etika terhadap orang tua? Yang pertama, menghargai pengorbanan, mengakui segala kerja keras mereka sejak kita kecil. Yang kedua, menjaga harmonisasi keluarga, hubungan baik dengan orang tua membawa keberkahan dalam hidup. Yang ketiga, membangun generasi yang beretika. Sikap kita hari ini akan dicontoh oleh anak kita di masa depan. Yang keempat, menunjukkan rasa hormat dan bakti kepada orang tua sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan mereka dalam membesarkan dan mendidik kita. Yang kelima, menjaga hubungan keluarga yang harmonis. Etika yang baik menciptakan suasana rumah yang damai dan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, menjalankan perintah agama dan budaya. Dalam berbagai agama, menghormati orang tua adalah kewajiban yang besar dan berpahala. Memuliakan orang tua bukan hanya baik untuk mereka, tetapi juga untuk kita sendiri. Adapun beberapa manfaatnya antara lain, yang pertama, ketentraman hati. Hubungan yang harmonis dengan orang tua membuat pikiran kita lebih tenang. Yang kedua, keberkahan rizki. Banyak kisah sukses dimulai dari ridho orang tua. Yang ketiga, panjang umur. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang berbakti cenderung lebih bahagia dan sehat. Yang keempat, mendapat ridho dan doa orang tua. Ridho orang tua sangat berpengaruh terhadap keberkahan hidup anak. Yang kelima, mendapat balasan kebaikan dari Tuhan. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua termasuk amal yang sangat besar pahalanya. Yang keenam, menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Anak yang berperilaku baik terhadap orang tua akan menjadi contoh bagi adik-adiknya atau anak-anaknya kelak. Yang ketujuh, menguatkan nilai kekeluargaan. Etika yang baik menciptakan ikatan emosional yang kuat dalam keluarga. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mendapatkan keberhasilan dan kemudahan dalam hidup. Banyak orang sukses yang menyebut restu dan doa orang tua sebagai kunci keberhasilan mereka. Jadi, kesimpulannya, etika terhadap orang tua adalah perilaku yang mencerminkan rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab seorang anak kepada ayah dan ibunya. Etika ini diwujudkan melalui sikap sopan, patuh, membantu, serta tidak menyakiti hati mereka. Tujuan utama dari etika ini adalah untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, menunjukkan bakti kepada orang tua, serta menjalankan nilai-nilai agama dan budaya. Dengan menerapkan etika terhadap orang tua, seorang tidak hanya mendapat restu dan doa mereka, tetapi juga membentuk karakter yang baik, penuh empati, dan siap hidup bermasyarakat secara positif. Jadi, mari kita mulai hari dengan lebih memperhatikan orang tua. Ucapkan terima kasih, luangkan waktu untuk mereka, dan jaga perkataan kita, karena kesempatan
untuk berbakti tidak akan selamanya ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.